Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama bertemu di dalam ruang Zoom ini untuk sama-sama belajar tentang kelas pranikah, yang mana pada kesempatan kali ini kita mengusung tema tentang mengenal karakter laki-laki dan perempuan. Yang saya hormati Ustazah, Ibu pemateri kita, Ustazah Reni Nurita. Assalamualaikum Ibu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sudah hadir bersama-sama di antara kita. Selanjutnya, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, semoga Allah berikan keberkahan. Marilah sama-sama kita awali dengan lafaz penuh berkah, yakni lafaz basmalah, Bismillahirrohmanirrohim, dan sama-sama kita awali dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semua, seperti yang kita pahami bersama bahwa pernikahan bukanlah akhir dari perjalanan, tapi pernikahan adalah awal dari sebuah perjalanan. Pernikahan merupakan salah satu fase terpenting dalam kehidupan kita sebagai manusia, yang mana dalam pernikahan tidak hanya melibatkan aspek emosional, tapi juga pemahaman terhadap karakter pasangan. Nah, maka dari itu malam ini sama-sama kita belajar ya. Kalau di flyer-nya itu tulisannya more than love, berarti artinya ada yang lebih penting juga dibandingkan hanya cinta dalam sebuah pernikahan, yaitu adalah sama-sama saling mengenal karakter baik laki-laki maupun perempuan. Nah, insya Allah nanti materi kita akan disampaikan oleh Bu Reni yang luar biasa. Sebelumnya membacakan CV dari Bu Reni, yang mana pemateri kita pada malam hari ini bernama lengkap Hajah Sud, di Mempawah pada tanggal 12 Agustus 19. Saat ini beralamat di Jalan 4 nomor 77 KPR 2 Desa Tualang Kecamatan Tualang di Perawang ya Bu ya. Insyaallah. Kemudian alhamdulillah Ibu Reni eh, sudah bekerja tentunya ya Bu ya, dengan suami bernama Bapak Suhan ST dan anak bernama Wafa Solihah, Atikah Kamilah, dan Abidah Rafa Talia. Kemudian untuk riwayat pendidikan dari Ibu Reni ini, Ibu Reni pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 10 Mempawah 1985, kemudian melanjutkan SMP Negeri 1 Mempawah 1988, dilanjutkan kembali di SMA Negeri 1 Mempawah pada tahun 1991, dan terakhir di Universitas Tanjung Pura Pontianak jurusan Kehutanan tahun 1997. Masya Allah, jauh ternyata ya Bu ya dari Pontianak. Untuk pengalaman organisasi ini cukup banyak teman-teman. Saya bacakan satu persatu. Yaitu Ibu Reni ini pernah menjadi wakil ketua OSIS SMA di 1 Mempawah, luar biasa. Kemudian pernah menjadi ketua Mbak Putri SMA Negeri 1 Mempawah, sebagai wakil ketua Nasyatul Aisyah Kabupaten Pontianak, ketua kewanitaan BKMI Untan Pontianak, pernah juga menjadi pendiri Yayasan Mar'ah Solihah, luar biasa, dan merupakan pendiri dari TK Duafa Bunaya di Tualang, pendiri SDIT Alwil dan Tualang, ketua bidang diklat DPD PKS SIA, dan ketua kewanitaan DPD PKS SIA. Masya Allah, luar biasa
pengalaman dari Bu Reni ini. Tentu saja kita sudah sabar ya teman-teman semua untuk mendengar materi yang luar biasa ini supaya kita menjadi orang yang bisa saling memahami karakter. Karena setelah dalam tingkatan ukhuwah pun seperti itu ya Bu ya. Setelah saling mengenal tentu ada saling memahami. Nah, langsung saja tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Ibu Reni untuk menyampaikan pemaparan materinya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tes dulu apakah suaranya bisa didengar para peserta? Alhamdulillah, di Bu, saya sudah terdengar jelas, Ya. Bu. PPT-nya nampak? nampak Bu. Jelas, Ya. Bu, terlihat. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang luar biasa ini menghadirkan sebuah acara atau sebuah kegiatan yang mudah-mudahan memberikan berkah kepada kita semua yang menginginkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Apalagi ini adalah sebuah proses dalam sebuah kegiatan yaitu pernikahan. Ini semuanya ada pesertanya rata-rata belum menikah semuanya ya? Atau ada yang sudah menikah? Kalau belum menikah semuanya ya? Bu. Jadi memang pernikahan ini adalah sesuatu yang perlu dipersiapkan. Jadi kita tidak bisa menikah tanpa persiapan. Kalau kita tanpa persiapan, ibarat kita terjun dari pesawat tanpa memakai parasut begitu. Jadi kita terjun bebas kalau kita tidak mempunyai pengetahuan. Jadi banyak yang gagal di dalam pernikahan disebabkan karena tidak mempunyai persiapan untuk memasuki dunia pernikahan. Ini umurnya rata-rata saya tanyakan tadi ada sekitar umuran 20 ya sampai 30 tahun. Ini artinya ini adalah umurnya umur anak saya ini. Jadi mungkin saya akan memanggilnya dengan apa ya? Dengan anak-anak ya. Mungkin ini adalah kalau kita lihat ya memang zamannya saya dengan zamannya anak sekarang ini kan akan berbeda nantinya. Apakah nanti yang akan saya sampaikan ini sesuai enggak dengan zaman yang pada saat dilalui oleh anak-anak kita pada hari ini. Jadi kalau pada hari ini anak-anak kalau sekitar umur 20 sampai 30 tahun itu ya, tidaklah bisa lagi untuk dinasehatin. Tapi yang bisa adalah untuk transfer ilmu. Jadi pada malam ini saya ingin menyampaikan adalah sebatas ilmu begitu. Sehat. Karena kalau nasihat sepertinya kalau umur-umur seperti ini sudah tidak bisa dinasehatin. Jadi bisanya adalah belajar. Jadi pada hari ini tentang pernikahan ini adalah sebuah ilmu yang akan saya sampaikan kepada anak-anakku semua. Gitu. Memang pada hari ini sedang mempersiapkan pernikahan. Cerita dulu ya, saya alhamdulillah sudah 26 tahun menikah. Jadi saya menikah di tahun 1999, tepatnya
di tanggal 20 Juni tahun 1999. Jadi sekitar 26 tahun. Jadi sebelum menikah saya juga mengikuti pranikah. Dulu juga di kampus ya sering mengadakan pranikah. Dan saya dulu juga adalah ketua kewanitaan BKMI. BKM itu adalah Badan Kerohanian Mahasiswa Islam. Kita di Universitas Tanjung Pura waktu itu. Jadi pada waktu itu juga kita melakukan kegiatan bahkan perawat bayi yang bayi yang waktu lahir. Saya sampai 6 bulan gitu, mempelajari bagaimana merawat bayi. Jadi untuk memasuki rumah tangga itu memang butuh banyak ilmu. Karena kadang-kadang kalau gagal itu disebabkan bukan karena kurangnya cinta, tapi disebabkan karena kurangnya ilmu. Karena itu malam ini kita ingin menyampaikan tentang ilmu, yaitu memahami karakter laki-laki dan perempuan. Jadi di dalam pernikahan itu nanti pada saat sudah memasuki pernikahan banyak sekali terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri disebabkan karena tidak paham tentang karakter laki-laki dan perempuan. Ini ada ilmu dari Allah di dalam Quran. Ini kita lihat bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, ini di surat Ali Imran ayat 36 Allah menyatakan, maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberi namanya Maryam. Dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi ayat ini latar belakangnya adalah kisah Maryam. Orang tua Maryam kepingin anaknya laki-laki supaya bisa anak laki-laki ini nanti sudah dinazarkan atau sudah diniatkan untuk menjaga Baitul Maqdis. Nah, pada saat itu mereka menginginkan, jadi mereka ini ya kita lihat daripada contoh mereka ini, jadi sebelum anak itu lahir pun sudah mereka niatkan anak ini untuk seperti apa. Pada saat mengandung rupanya, pada saat lahir rupanya bukan laki-laki, tapi perempuan. Perempuan yang dinamakan Maryam. Nah, di sini Allah mengatakan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Nah, nanti permasalahannya kenapa nanti banyak terjadi di dalam pernikahan itu terjadi miskomunikasi perempuan karena rata-rata perempuan dan laki-laki menganggap mereka sama. Padahal ayat ini menyatakan tidak sama laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan harus memahami perempuan seperti apa karakternya, laki-laki seperti apa karakternya. Jadi yang namanya karakter ini ya, jadi saya selalu memberikan adalah sebuah pengetahuan, ini pengetahuan dari Allah, dari ilmunya dari Allah. Allah yang mengatakan ini, bahwa tidak sama laki-laki dan perempuan. Jangan sampai kita itu menyatakan, sama perempuan dan laki-laki. Bahkan pada hari ini pemikiran yang salah adalah menjadikan perempuan itu seperti lawannya. Nah, ini menjadi permasalahan. Perempuan itu bukanlah lawannya laki-laki. Jadi kalau misalnya VS perempuan dan laki-laki itu bukanlah berlawanan. Perempuan itu tadinya kita lihat kisah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diturunkan di surga. Di surga itu Allah berikan kualitas. Mau apa saja. Satu tak bahagia berada di surga. Sampai dia memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku teman di surga ini, karena aku merasakan kesepian, ada yang kurang di dalam hidupku. Sehingga akhirnya Allah menciptakan Hawa. Allah menciptakan Hawa ini tidak berasal dari tulang kepala, sehingga perempuan itu disanjung, tidak seperti itu. Dan Allah Hawa ini tidak dari tulang kaki, sehingga diinjak oleh laki-laki, tidak. Tapi Hawa ini diciptakan Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam. Sehingga apa? Sehingga perempuan itu lebih banyak untuk diayomi atau dipeluk ya di sebelahnya di tulang rusuknya Nabi Adam. Oleh karena itu ya kalau kita lihat
nanti pada saat melihat memahami karakter laki dan perempuan ini harus kita ketahui, karena nanti banyak terjadi kesalahpahaman terhadap laki dan perempuan. Nah, adalah yang ketiganya ya, bakat berbeda. Yang itu dari segi otaknya saja. Nah, ini sudah kita lihat itu Allah ini kita ini pasang-pasangan. Ilmu yang kedua. Tadi ilmu yang pertama sama perempuan. Yang kedua, ini ilmu yang kedua, Allah menyatakan bahwa Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Jadi ada laki-laki dan ada perempuan. Ada siang dan ada malam. Ada kiri dan ada kanan. Jadi inilah Allah menciptakan, ya Allah berikan berpasang-pasangan. Bagaimana kalau seandainya malam? Tentulah kita akan tidur terus sepanjang hari. Karena malam saja. Karena malam itu adalah tempat tidur, tempat untuk beristirahat. Dan Allah tidak menciptakan. Akhirnya Allah ciptakan juga siang untuk tempat kita bekerja. Kalau seandainya kita diciptakan siang saja, itu juga tidaklah sempurna Allah menciptakan kita. Karena itu Allah menciptakan siang dan malam. Siang dan malam ini tidak boleh untuk dilawankan, tapi adalah untuk saling menyempurnakan. Malam kita istirahat, siang kita bekerja. Sehingga kita sempurna seluruh aktivitas kita. Jadi karena itu kalau kita malamnya kita istirahat, itu menyebabkan kita sakit. Apalagi kalau mohon maaf, ditahukan bahwa jangan banyak bergadang, karena biasanya itu orang yang tidak tidur semalaman, apalagi di jam 11 sampai jam 2 itu tidak tidur, itu banyaknya kena penyakit hati atau penyakit liver. Jadi anak yang dirahmati Allah ya, hari hujan mudah-mudahan membawa keberkahan pada kita. Di sana hujan juga. Gimana? Enggak, Bu. Di sini Dengaran hujannya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ilmu yang kedua, jadi Allah menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Apa kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 49? Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar mengingat kebesaran Allah. Jadi Allah menciptakan kita berpasang-pasangan bahwa Allah itu maha segala sesuatu, dan dialah yang berkehendak bahwa kita itu adalah laki-laki. Dan dilihatkan lagi di surat An-Naba ayat 8, Allah katakan, dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Jadi Allah mengatakan di antara tandanya dialah yang sendiri agar kami cenderung dan merasa tentram padanya. Dia jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh yang demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, di sini berpikir bahwa bagaimana Allah ciptakan malam dan siang, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan adalah untuk kita memikirkan ini semua. Karena itu kita juga harus mempunyai pengetahuan apa yang namanya apa yang laki-laki. Oleh karena itu ya, untuk bisa kita ini sukses di dalam rumah tangga, pemahaman ini kita perlu. Nanti dalam rumah tangga itu terjadi hal-hal kecil saja, kita bisa bertengkar, kita bisa salah paham. Kenapa? Karena perempuan tidak memahami watak laki-laki dan laki-laki tidak memahami watak perempuan. Karena ini adalah sebuah ilmu dasar yang harus kita miliki nanti untuk kita menikah. Anak-anak yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan ini membawakan bekal yang luar biasa untuk kita dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang ilmu ini. Dan ilmu ini memang Allah ciptakan untuk melihat kebesarannya. Kita lihat nanti perbedaan daripada karakter ini. Jadi yang harus kita ketahui ilmu ketiganya ya. Kita harus paham dulu apa sih karakter. Nanti kita sudah bicara banyak-banyak, tapi kita tidak memahami karakter itu sebenarnya. Jadi kalau kita pada hari ini, malam ini kita ingin bicara tentang karakter, kita harus mengerti dulu karakter itu apa.
Jadi karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, yang tercermin dalam cara berpikirnya, cara berperilakunya sehari-hari. Ini menyangkut tabiat, watak, dan kepribadian yang terbentuk melalui proses pembelajaran sepanjang hidup, dipengaruhi oleh lingkungan dan dapat mengarah kepada karakter baik maupun karakter buruk. Jadi karakter ini tumbuh tidak satu dalam 2 hari. Dia karakternya panjang. Jadi kalau kita ingin menciptakan karakter itu dari mana? Sebenarnya karakter itu diciptakan dari 0 bulan, ya. Yaitu ada 3 tahapan pembentukan karakter. Tahapan pertama adalah umur 0 sampai 7 tahun. Itu adalah karakter pertama yang harus terbentuk di sana. Nah, 0 sampai 7 tahun ini karakter yang akan dibentuk itu, siapa yang membentuknya adalah kedua orang tua pada waktu ini, ya, 0 sampai 7 tahun ini. Nah, di sini permasalahannya banyak terjadi kesalahan di dalam pembentukan karakter perempuan. Nah, ini tidak boleh salah ini dalam membina laki-laki dan perempuan. Laki-laki harus dibina seperti laki-laki dan perempuan harus dibina sesuai dengan perempuan. Jadi pendidikan perempuan dan laki-laki itu sebenarnya harus berbeda, tidak bisa disamakan. Karena memang tadi Allah sudah mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak sama. Nah, kebanyakan ini, kalau sekarang kita lihat adanya lesbian, adanya homo, adanya LGBT, itu sebenarnya awalnya adalah salah daripada pengasuhan di 0 sampai 7 tahun. Nah, laki-laki dididik seperti perempuan, akhirnya dia gemulai. Dan perempuan dididik seperti laki-laki, akhirnya dia tomboy. Nah, di sini awal dari kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kalaulah karakter perempuan itu tidak diwujudkan seperti sesuai dengan fitrahnya. Dan karakter ini nanti dari tahap 3 tahap ini nanti ada tahap lagi 7 sampai 14 tahun. Nah, 7 sampai 14 tahun ini pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, kebersihan, kerapian, keterampilan itu akan dibina di umur 7 sampai 15 tahun. Ini karakternya. Nah, nanti sampai 15 tahun sampai 25 tahun. Nah, itu juga nanti pembentukan karakter yang lebih luas lagi tentang pengetahuannya. Jadi ini siapa kita pada hari ini adalah terbentuk 3 tahapan karakter di dalam rumah kita, di dalam lingkungan kita. Dan kita harus melewati daripada usia dalam ilmu yang akan saya sampaikan kepada anak-anak ini mengikuti seminar ini. Dan alhamdulillah ini adalah suatu sunatullah yang kita sampaikan yang harus menjadi pemahaman kita. Jadi karakter ini adalah karakter baik dan karakter buruk. Oleh karena itu, kalau ingin memilih pasangan, kita bukan hanya masalah kita hanya suka saja, cinta saja, tapi kita harus juga melihat karakternya. Kira-kira karakter ini cocok enggak dengan kita. Jadi kalau jodoh itu seperti puzzle. Puzzle itu kita harus klopkan begitu. Nah, kalau enggak klop itu enggak apa dia? Longgar dia tidak akan bisa menyatu. Karena itu kalau ingin kita yang langgeng sampai ke hari tua, kita harus mendapatkan pasangan yang bisa menyatu. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, inilah karakter ini terbentuk. Jadi kita juga nanti dalam memilih pasangan itu untuk bisa berhasil di dalam rumah tangga itu awalnya. Nah, kalau awalnya benar, itu benar, insya Allah akhirnya pun insya Allah. Tapi kalau awalnya sudah salah, apalagi salah langkah, salah jalan, dan salah segalanya adalah dan segala macam, ini nanti ada rumah tangga. Karena itu memang untuk membangun sebuah bangunan yang tingkat, misal gedung yang tingkat, itu dasarnya memang harus kokoh. Kalau tidak kuat, kokoh masuk ke dalam tingkatan 1, tingkatan dia roboh. Nah, inilah yang kita dapatkan pada hari ini. Dan pada saat ini kita juga menyampaikan bahwa anak-anak itu jangan sampai kita takut menikah. Gitu. Insya Allah menikah itu bisa kita lalui. Nah, tapi dengan catatan juga harus mempersiapkan diri dan memantaskan diri untuk kita siap untuk memasuki kepada dunia pernikahan. Kita masuk lagi.
kita masuk lagi tentang karakter lagi ya, ada definisi daripada pasal ini dari segi etimologinya. Dan hari ini saya sudah katakan bahwa saya ingin menyampaikan tentang ilmu, bukan tentang nasihat, tapi tentang sebuah ilmu. Jadi ilmunya asal daripada karakter itu adalah dari etimologinya, dari asal katanya, itu berasal dari bahasanya kejiwaan, kepribadian, dan proses daripada karakter ini tadi. Tahun 14 sampai 15 sampai 25 tahun. Kemudian definisi umum bisa dibacakan pembentukan kepribadian sebagainya. Jadi karakter itu adalah integritas karakter kita. Kemudian selanjutnya kita lihat, tadi kita sudah katakan, ya kan, bahwa Allah bukan kita mengatakan, tapi Allah yang mengatakan bahwa perempuan tidaklah sama dengan laki-laki. Kita lihat perbedaan karakter laki-laki dan perempuan yang meliputi mana perbedaan dalam cara berpikir. Nah ini nanti cara berpikir kita tidak paham, inilah nanti akan terjadi kecekcokan dengan suami dan istri. Kemudian ada perbedaan dalam komunikasi laki. Kemudian berbeda dalam merespon emosinya. Ya, jadi kadang-kadang akhirnya kita ngamuk begitu karena kan merasa kita tidak dihargai dan segala macamnya. Padahal memang seperti itulah laki-laki. Kemudian ada lagi perbedaan dalam pola tingkah laku. Jadi tingkah laku laki-laki, apa penyebab perbedaan ini? Nah, penyebab perbedaan ini adalah salah satunya dipengaruhi oleh faktor biologis dan sosial. Kita lihat bagaimana faktor biologis. Faktor biologisnya, laki-laki dan perempuan itu berbeda dari otaknya. Jadi otak perempuan itu berbeda. Jadi kita ini, otak kita ini ada otak kiri dan otak kanan. Nah, di tengah-tengahnya itu ada namanya talamus. Nah, kalau untuk laki-laki, saluran itu sehingga otak kanan kirinya ada pemisah yang sangat tebal. Tapi kalau perempuan itu tipis. Sehingga apa? Otak kanan dan otak kirinya masih menyambung. Karena itu kalau perempuan bisa menyuci piring, dia bisa masih menyapu, kemudian dia masak lagi. Nah, nyuci itu masukkan dulu ke dalam masak, habis masak dia menyuci piring, kemudian menyapu, itu bisa dikerjakan perempuan dalam satu waktu. Tapi laki-laki itu tidak bisa. Laki-laki kalau dia bekerjakan sesuatu, dia fokus pada sesuatu. Nah, ini kadang-kadang menjadi pertengkaran daripada suami istri. Karena memang laki-laki itu kalau kerja satu-satu saja, satu lagi. Kadang-kadang kita menyuruhnya ini, akhirnya dia tidak nyambung di otaknya. Karena memang seperti itulah anak laki-laki. Kemudian otak laki-laki ini juga, ya, dia di sebelah sininya itu ada hormon-hormon yang berbeda yang menyebabkan tingkah laku daripada laki-laki dan perempuan itu juga berbeda. Kan nanti masalah karakter daripada laki-laki dan perempuan. Nanti kemudian dari organ reproduksi kita tahu pasti akan berbeda reproduksi laki-laki dan perempuan. Kemudian hormon. Nah, hormon ini juga menyebabkan pola tingkah laku laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi kalau kita sudah pahami bagaimana laki-laki itu, mana perempuan itu, nanti kalau kita memasuki pernikahan kita sudah paham dengan kita lihat kromosom laki-laki itu adalah XD, sementara adalah XX lagi ketemu. Kemudian organnya, silakan. Kemudian hormon testosteronnya lebih tinggi. Dia hormon kan pola tingkah laku laki-laki dengan pola tingkah laku perempuan. Kalau laki-laki itu dia cenderungnya adalah kepada perempuan. Jadi kalau laki-laki itu kalau misal masuk surga, Allah akan menghadiahkannya
bidadari surga. Jadi laki-laki itu menyenangkan hidupnya adalah perempuan. Mana-mana pun. Jadi kalau dia itu umur berapapun, yang ditanya adalah perempuan itu cantik, cantik, cantik. Kalau laki aku ditanya tentang laki-laki, kalau umur misal 20 sampai 30, 20 sampai 25 tahun ini yang dicari laki-laki yang tampan. Tapi kalau seandainya sudah 25 tahun, yang dicari adalah laki-laki yang beda keinginan. Nanti sampai sudah tua, misalnya ada umur 55 tahun, dia pengen laki-laki yang bijaksana, yang berwibawa, yang diinginkannya. Tapi kalau laki-laki itu, daripada saat pertama dia menikah, nanti sampai kita tua, yang diinginkannya adalah wanita yang cantik. Oleh karena itu, ya anak-anakku yang perempuan, jaga itu kecantikan kita. Jangan sampai kita umbar kemana-mana. Dan kecantikan kita ini hanya khusus untuk suami kita kelak. Sehingga ya, kita perlu menjaga semuanya. Dulu kenapa ya suka harus perempuan itu harus detail terhadap tubuhnya, terhadap kakinya, tangannya, rambutnya, dan segala macamnya. Ya. Karena inilah yang sebenarnya menyebabkan nanti rumah tangganya itu bisa bahagia. Jadi jangan sampai kita itu melalaikan daripada memelihara tubuh kita. Perhatikan kulit kita, perhatikan daripada harum tubuh kita dan segala macamnya. Itu harus kita perhatikan betul dan kita rawat. Jangan sampai kita biarkan, karena ini adalah aset bagi kita untuk bisa membahagiakan laki-laki nantinya. Karena memang laki-laki itu pikirannya adalah perempuan yang cantik. Mau bagaimanapun pasti cantik, pasti cantik. Cantik itu sesuai dengan versi daripada laki-laki itu. Jadi laki-laki itu tidak sama memandang. Jadi kadang-kadang perempuan ini dilihatnya cantik, tapi yang lain juga dia bisa sesuai dengan keinginan dia. Jadi jangan sampai kita mengatakan saya tidak cantik. Tapi tetap saja nanti ada laki-laki yang mengatakan bahwa kita adalah cantik di matanya. Begitu. Jadi kita jangan juga saya tidak cantik, mungkin banyak. Tidak demikian, karena Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, pasti kita dapatkan jodohnya. Masya Allah. Ya, kita jangan takut bahwa jodoh itu pasti Allah akan berikan. Kalau tidak di dunia, nanti akan di akhirat yang Allah akan berikan. Jadi adik-adik anak-anak yang dirahmati Allah, ini yang saya berikan adalah semuanya adalah pengetahuan ya. Kemudian karakter fisik juga. Laki-laki itu dari segi kulitnya, itu kulit laki-laki itu tebal dibanding dengan kulit perempuan. Jadi kalau laki-laki kita sentuh nggak ngaruh, mau kita usap-usap tangannya, minta sesuatu kita usap tangannya misalnya, itu nggak ngaruh. Kalau ingin memberikan apa ya untuk badannya, dia dengan menepuk punggungnya. Kita tepuk punggungnya atau kita tepuk tangannya, itu baru dia terasa. Tapi kalau hanya kita usap begini, dia nggak bakalan terasa. Tapi dia harus ditepuk-tepuk begini. Karena apa? Kulit laki-laki itu lebih tebal dari kulit perempuan. Kalau kulit perempuan itu lebih tipis, sehingga apa? Disentuh saja dia sudah terasa. Nah ini berbahaya. Karena itu kita menjaga tangan kita, kaki kita, jangan sampai tersentuh. Karena kalau tersentuh, itu masalahnya apa? Rangsangan itu langsung kena kepada kita. Kadang-kadang ya, masalah salaman saja. Kenapa di dalam hadis Nabi kita tidak boleh bersalaman dengan bukan muhrim? Itu masalahnya adalah di kita perempuan. Kenapa? Perempuan itu kulitnya tipis. Kalau seandainya disentuh saja laki-laki, ini kita bisa tidak tidur semalam-malaman. Nah ini perhatikan. Ya, jangan sampai ini kadang-kadang kita bantu salaman-salaman saja. Ada teman saya, ya, gara-gara salaman ini, dia tergila-gila dengan seseorang, padahal seseorang itu tidak suka sama dia. Akhirnya apa? Stres dia. Disebabkan karena tadi dia tidak menjaga daripada sentuhan tadi. Karena berbahaya sentuhan perempuan ini. Karena memang kita itu, rangsangan itu sangat mudah sekali. Dengan tangan saja kita mudah terangsang. Karena memang kulit kita sangat tipis dibanding dengan laki-laki. Tapi laki-laki itu ya dengan pandangan mata laki-laki sangat tajam. Karena itu kenapa kita harus menutup seluruh aurat kita supaya terjaga pandangan laki-laki itu. Jadi laki-laki itu tajam pandangannya. Nah dari segi mata, laki-laki dan perempuan juga berbeda. Laki-laki itu mata hitamnya lebih banyak daripada mata putihnya. Dan perempuan itu mata putihnya lebih banyak daripada mata hitamnya. Sehingga pandangan perempuan itu dia melebar ke samping dia. Kalau laki-laki lurus ke depan, sehingga susah ketemu, kan lurus ke depan. Kalau perempuan
itu dia melebar. Jadi kalau mencari barang dia mudah ketemu. Dia mandang ke sini saja, di samping ini nampak, di samping ini juga nampak. Ya. Kalau seandainya dia sedang masak, ada tikus lewat, dia nampak itu. Tapi kalau laki-laki dia fokus pada itu, misalnya apapun lewat di sana, tidak. Karena laki-laki itu fokus. Karena itu perempuan itu diberi insting oleh Allah untuk bersarang, membuat sarang. Ya. Kalau laki-laki itu insting. Inilah perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki hidupnya adalah, kemudian perempuan jadi matanya itu tajam ke depan. Nah, kalau pakai mobil yang bagus memang yang menyetir itu adalah laki-laki. Laki-laki itu pandangannya jauh ke depan. Kalau perempuan pandangannya pendek, tapi dia melebar. Nah, inilah yang Allah katakan harusnya kamu berpikir. Allah menciptakan laki-laki supaya apa? Melihat besaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita dengan sempurna, di antara laki-laki itu saling menyempurnakan, bukan saling berlawanan. Kenapa? Laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan, perempuan juga tidak bisa hidup tanpa laki-laki. Ingat bagaimana Nabi Adam diberikan sendirian di surga, bahkan di surga itu semua ada. Tapi Nabi Adam juga merasakan dia tidak senang sendirian. Ternyata dengan adanya datangnya Hawa, disitulah dia merasakan ketenangan hidupnya, ya kebahagiaan hidupnya. Jadi mohon banyak sekali perceraian. Baru 2 bulan menikah sudah bercerai. Baru 2 tahun menikah sudah bercerai. Kalau begitu, saya takut dengan menikah. Biarlah saya hidup sendiri. Mohon maaf, akan pernah tenang. Karena itu adalah kita kita abaikan. Kalau kita ingin bahagia, lalui pernikahan ini. Kita cari jodoh kita. Kita mintakan kepada Allah. Karena pernikahan itu adalah satu yang sangat indah. Kalau kita betul menjalaninya. Betul hanya. Jadi seperti kue. Kue itu kalau kita bikin roti, itu kita harus betul mengadonnya. Oke, teman-teman, sepertinya ada kendala dari pemateri kita ya. Kita mohon tunggu sebentar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saking asiknya, ternyata laptopnya nggak kecolok. Akhirnya shutdown dia. Kan saja ya. Minta maaf Baik. nanti kita akan lagi. Untuk PowerPoint-nya apakah bisa kami bantu share dari sini? Oh iya, nanti saya inikan dulu ya. Nanti kita lanjutkan PowerPoint. Nanti itu lagi proses kita inikan. Baik, saya lanjutkan ya. Alhamdulillah ya. Anak-anakku mau saya pikir tadi laptopnya tersambung, ternyata tidak tersambung. Kemudian bagaimana karakter laki dan perempuan, memang insting daripada laki-laki itu adalah berburu. Akhirnya apa? Laki ini penjaga keamanan. Jadi dia, laki-laki itu adalah penjaga keamanan. Jadi dia memastikan anak-anaknya aman, istrinya aman, begitu. Nah, itulah tingkah laku daripada perempuan juga begitu. Kenapa dia suka berkemas-kemas rumahnya, membersih-bersihkan rumahnya, kemudian menata rumahnya.
karena pentingnya itu adalah membuat nah, udah mulai lagi, udah bisa lagi ya. Masih ada waktu saja. Nanti kalau nggak ada selesai dikasih tahu ya. Nah, rahmati Allah. Karena itu memang kita terhadap laki-laki dan perempuan ini memang harus bentar ya. Masuk lagi ya Ustazah ya. Kita lanjutkan lagi ya tadi ya. Perempuan. Nah, kita lihat bagaimana perempuan dan laki-laki. Jadi, laki-laki itu dibutuh pada saat dia menikah dengan istrinya. Laki-laki butuhkan hormat apapun nanti akan menjadi suami kita, menjadi imam kita harus menghormati dan menghargai yang menjadi apa yang dia sampaikan kepada kita, dan kita harus menempatkan dia betul-betul menjadi sebagai khalifah atau sebagai pemimpin kita. Karena itu tetangga tidak sanggup untuk menghormati laki-laki, sehingga laki-laki merasa tidak terhargai di dalam rumah tangga, dan inilah merupakan awal daripada ketidakbahagiaan daripada rumah tangga tersebut. Kalau seandainya perempuan itu memberikan posisi laki-laki sebagai pemimpin dan siap untuk dipimpin, nah di situ juga akan terjadi harmonisasi di dalam rumah tangga. Kemudian lagi, laki-laki itu adalah partner untuk berbagi ide dan pendapat. Jadi di sini ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu punya 7.000 kata dan perempuan itu punya, kadang-kadang laki-laki tidak paham dengan perempuan, dia selalu menilai istrinya sangat cerewet. Kalau seandainya istrinya tidak cerewet, artinya tidak normal gitu. Kalau paham dengan ini, dia istrinya yang banyak berbicara. Padahal memang perempuan mempunyai 20.000 kata per hari. Dan 20.000 kata per hari itu harus keluar dari mulutnya. Nah, oleh karena itu perempuan juga harus nyadar 20.000 kata ini digunakan untuk apa? Banyak sekali perempuan-perempuan pada hari ini menggunakan 20.000 katanya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satunya misalnya bergibah dan segala macamnya. Ini berbahaya, banyak bergaul. Hati-hati dengan pergaulan. Bahkan 20.000 kata itu adalah yang harus dipertanggungjawabkan juga. Nah, kalau laki-laki, dia punya 7.000 kata saja. Nanti kalau sudah di kantornya, pulangnya itu sudah habis kata sampai di rumah. Istrinya berbicara dengannya,
mengungkapkan kata-kata karena kata-katanya sudah habis. Nah, di sini nanti ada terjadi percekcokan antara suami istrinya mengatakan bahwa suaminya tidak menanggapi apa yang dia sampaikan. Padahal banyak juga berbicara dengan hanya mempersiapkan dia apa yang dibutuhkannya. Nanti tunggu dia istirahat, dilihat nanti kalau di rumah itu mungkin hanya tinggal 3.000 atau 2.000 kata aja lagi yang ada di rumah. Oleh karena itu juga harus dipahami. Nah, kalau seandainya suami paham dengan istri yang punya 20.000 kata ini, pada saat dia di rumah membanyak berbicara, kalau suami paham, dia tidak bermasalah begitu. Biarkan saja. Nah, kalau seandainya perempuan tidak paham laki 7.000 kata dan sampai di rumah dia tidak bercakap-cakap, dan kita juga harus pahami bahwa dia tidak bercakap-cakap. Oleh karena itu laki-laki ini juga perbedaan otak. Kalau laki-laki itu kalau berbicara, dia selalu mencari solusi. Sementara perempuan kadang-kadang dia berbicara, dia hanya mengungkapkan saja, tidak perlu solusi. Nah, ini nanti akan terjadi pertengkaran. Sementara pada saat perempuan menyampaikan hal ini, itu, padahalnya dia hanya mengungkapkan saja, yang laki-laki itu dia berpikir bagaimana solusinya. Pada saat dikasihkan solusi, si perempuan ini tidak terima. Kenapa? Bukan solusi yang dia inginkan. Dia hanya ingin bahwa suaminya itu mendengar apa yang dia sampaikan saja. Nah, ini juga solusi. Laki-laki itu berpikir karena memang inilah insting yang Allah berikan untuk laki-laki. Kemudian laki-laki itu adalah dukungan domestiknya, makan, kebersihan, dan kenyamanan tempat tinggal. Nah, itu dibutuhkan oleh laki-laki. Ada seorang laki-laki, seorang suami, dia jarang pulang ke rumah. Jam 12 baru dia pulang. Nanti dia tidur sebentar, pagi dia pulang lagi. Disebabkan kenapa? Setelah ditanya, kenapa? Karena rumahnya tidak nyaman baginya. Ya, pakaian di mana-mana misalnya, ya, ini harus juga kita perhatikan. Kadang-kadang laki-laki juga tidak nyaman. Nah, tapi juga nanti laki-laki itu ada umur-umurnya yang seperti umur 2 tahun sudah itu tuh udah mulai bisa memahami segala sesuatu yang terjadi pada kita. Kemudian harus diberi kepercayaan oleh pasangan. Nah, ini tadi ya, kalau ingin membangun rumah tangga itu ada 4 pilar yang harus ada di dalam kita membangun rumah tangga. Yang pertama, pilar pertama itu adalah keikhlasan. Jadi suami istri itu ya menikah harus dengan ikhlas, bukan dengan pamrih apa-apa. Hanya lillahi ta'ala. Kemudian harus ada namanya kesetiaan. Nah, kalau tidak ada kesetiaan, ini akan hancur ini rumah tangga. Ada 4 pilar ini yang harus. Yang ketiga adalah harus ada kasih sayang di sana. Karena itu menikah juga dibutuhkan cinta. Bukan cinta itu tidak butuh, tapi butuh. Cinta itu kalau kita membangun rumah seperti cat. Bayangkan kalau rumah kita tidak pakai cat, indah tidak? Tentu tidak akan indah kalau tidak ada catnya. Tapi kalau rumah itu kita kemudian kita cat dan cat itu kita senangi, itulah cinta kalau kita membangun rumah tangga kita. Jadi rumah tangga itu juga harus ada cinta supaya indah. Nah, ada orang yang membangun rumah tanpa cinta. Mereka hanya menjalankan ritual saja hari demi hari tanpa cinta. Akhirnya apa? Rumah tangga mereka kering, rumah tangga mereka kaku, rumah tangga mereka tidak harmonis dan tidak bahagia. Disebabkan kenapa? Tak ada perasaan cinta itu. Jadi cinta itu memberikan keindahan dalam kita berumah tangga. Dan cinta itu juga harus bisa kita tumbuhkan. Dan cinta itu ya kadang datang, kadang pergi. Nah, kita harus melihat bagaimana kita bisa menumbuhkan cinta itu. Kemudian kebutuhan seksual. Nah, laki-laki itu yang dipentingkan dia adalah seksual. Jadi 3 laki-laki itu ya, kebutuhan perutnya, makannya, dan kebutuhan seksualnya. Dan ini harus dipahami oleh perempuan. Dan ini memang ya, laki-laki itu memang kecenderungan seperti itu. Sampai nanti pada saat di surga, itu kan tadi, pada saat di surga itu Allah berikan hadiah apa bagi laki-laki yang masuk di surga, apalagi yang mati syahid. 70 bidadari surga. Karena itulah yang diinginkan laki-laki. Baik di dunia ini laki-laki kepinginnya perempuan. Sampai di surga juga yang dipinginkan laki-laki juga adalah perempuan.
Bahkan Allah menjanjikan 70 bidadari surga. Karena itu yang laki-laki, sini ada nggak peserta laki-laki ini? Pak tadi saya lihat banyak yang perempuan ya. Ada yang laki-laki? Ada ya? Ada, Ada alhamdulillah. Bu, ada. Ada Alhamdulillah. laki-laki ya. Karena memang Allah ciptakan tadi ya, ada bagian daripada ini ya, otaknya itu lebih besar daripada otak perempuan. Jadi otak seks laki-laki itu lebih besar daripada otak perempuan. Karena memang pikirannya adalah itu. Itulah yang membahagiakan mereka. Dipahami daripada perempuan seperti itu. Karena itu memang ya kebutuhan mereka adalah itu. Jadi kita di dalam rumah tangga ini ada fase-fasenya. Nanti ada namanya sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah itu tidak bisa diwujudkan kalau tidak ada mawadah. Sakinah kalau tidak ada warohmah. Bagaimana mawadah itu? Nah, mawadah ini adalah awal-awal pernikahan. Nah, nanti warohmah itu nanti akhir pernikahan. Barulah kita mendapatkan yang namanya sakinah. Memang itu ya, ini berhubung dengan seksualitas tadi. Berikan pelayanan biasa kepada suaminya, insya Allah nanti kalau sudah tuanya akan. Tapi kalau awal pernikahan itu ya perempuan yang tidak mau melayani umur sekitar 40 tahun, ini laki-laki akan mencari lagi. Nah, itu disebabkan kenapa? Ketidakpuasan daripada seksualitas ini. Seksualitas ini juga menentukan daripada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Karena itu nanti ya sistem reproduksi perempuan dan laki-laki itu dijaga. Jangan sampai rusak daripada sistem reproduksi. Karena itu yang perempuan jaga makannya. Karena makanan-makanan ini juga bisa merusak daripada sistem reproduksi. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki yang merusak sistem reproduksinya itu yang pertama merokok. Merokok itu bisa menyebabkan impotensi. Nah, kalau sudah impotensi, ini akan menyebabkan rumah tangga itu tidak bahagia. Kita yakin itu. Oke, kalau gitu. Jaga hidup kalau rumah tangga. Jadi rumah tangga itu bukan hanya sebatas saya cinta kepada kamu, kamu cinta kepada saya, ayo kita berumah tangga. Tidak seperti itu juga. Kita juga harus siap secara fisik kita. Fisik laki-laki maupun fisik perempuan harus juga siap dipersiapkan. Dipersiapkannya dari mana? Dari 0 bulan tadi sampai 6-7 tahun dari makanannya itu sangat menentukan. Karena itu ya mohon maaf, laki-laki usahakan jangan sampai kegendutan, obesitas. Kemudian perempuan juga begitu, jangan sampai obesitas, karena obesitas ini akan mengganggu nanti masalah seksualitas. Karena itu ya, jaga makanan kita, jaga tubuh kita. Supaya apa? Supaya rumah tangga kita nanti bisa berbahagia, bisa sejahtera, dan bisa langgeng sampai ke surga. Dan ini juga Allah sudah menyampaikan kepada kita, perhatikanlah makananmu. Karena banyak nanti di umur 40 tahun, kalau tidak menjaga makanan dari mudanya 40 tahun sudah kena diabetes. Maaf kalau sudah kena diabetes. Ya, salah satu penyebab diabetes itu ya adalah impotensi. Nah, itu. Kemudian minum-minuman keras itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita jauhi karena memang minum-minuman keras ini juga akan merusak daripada sistem seksual, sistem reproduksi kita. Nah, ini harus diperhatikan betul ya. Nanti kalau ingin mencari pasangan, lihat apakah dia minum atau tidak. Nah, kadang-kadang ada orang yang hanya mematakan bahwa dia Islam gitu kan. Dia beriman, tapi lihat kehidupannya, pola hidupnya. Apakah dia merokok? Apakah dia minum? Karena itu merokok itu adalah sebuah syarat. Kalau saya dulu ya, kita nanti ada namanya pranikah itu ya, ada perjanjian pranikah. Kalau saya dulu sebelum menikah itu ada perjanjian. Saya kepengen dapat suami yang tidak merokok. Ini penting. Karena merokok ini, mohon maaf ya, itu nanti bisa merusak pasangannya juga. Ada istri yang meninggal, itu teman saya, teman satu SMA, itu dia meninggal karena apa? Karena kanker paru-paru. Dari mana dia dapat kanker paru-paru? Karena suaminya perokok. Bahkan perokok berat. Akhirnya apa? Istrinya meninggal disebabkan karena kanker paru-paru. Bahaya merokok itu lebih bahaya perokok pasif ya. Orang yang kena asap merokok itu di sampingnya anaknya itu tuh lebih berbahaya daripada dia yang menghisap rokok itu. Karena itu perhatikan sebelum menikah itu. Mohon maaf ya kepada perempuan-perempuan,
Tolong kalau mau menikah, pastikan suami kita bukanlah perokok, tidak minuman alkohol, tidak minuman keras. Itu harus diperhatikan. Karena ini akan merusak daripada pernikahan itu sendiri. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, ini bukan sebuah nasihat, tapi ini adalah sebuah ilmu. Ya, sekali lagi, kalau umur 20-30 tahun ini tidak perlu dinasihatin, karena mereka sudah ada lama tuh dinasihatin terus. Karena nasihat itu dia. Kalau ini yang saya sampaikan adalah ilmu. Karena itu kita ilmu itu tentulah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Oleh karena itu malam ini yang saya kasihkan kepada anak-anakku pada hari ini adalah ilmu. Nah, ilmu ini sangat penting untuk bisa kita sukses di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu anak-anak yang dirahmati Allah ya, kita perhatikan tadi dalam masalah kebutuhan seksualitas laki-laki ini memang lebih besar daripada perempuan dan itu harus kita pahami. Nanti kalau kita sudah menikah ya, perempuan itu juga harus menjaga staminanya supaya bisa melayani suaminya dengan ini ya, sehingga bisa menyebabkan rumah tangga itu bisa langgeng, bisa sampai kepada akhir. Kalau tidak, ini masalah seksualitas ini juga salah satu penyebab perceraian terbesar juga, yang menyebabkan bercerainya antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, disebabkan masalah seksual. Nanti Umi juga pernah tuh buat seminar tentang harmonisasi suami istri, masalah tentang seksualitas. Itu juga pernah dilakukan. Itu pesertanya sampai 500-an orang. Masya Allah, subhanallah. Ini nanti kalau mau setelah menikah lah, mau belajar seperti ini. Nah, tapi boleh juga kalau sebelum menikah. Karena memang itu adalah sebuah ilmu yang harus kita persiapkan dan harus kita tahu dalam hal karena nanti kita akan melalui fase-fase itu. Kemudian perempuan itu butuh dimengerti. Nah, ini kebanyakan laki-laki ya kurang mampu untuk mengerti perempuan. Dan laki-laki juga harus punya ilmu tentang siapa itu perempuan. Perempuan itu memang cerewet, memang dia punya 20.000 kata. Jadi kalau perempuan yang cerewet itu adalah perempuan yang punya perhatian besar. Jadi bukan negatif gitu. Justru kalau perempuan itu tidak banyak berbicara, nah itu perempuan itu sedang keadaan masalah, dalam keadaan sakit gitu. Karena perempuan ini kalau tidak mengeluarkan 20.000 katanya, dia bisa kena penyakit jiwa. Karena itu memang jadi laki-laki harus paham kalau sampai di rumah perempuan banyak berbicara, dia harus paham bahwa istrinya sedang mengeluarkan 20.000 kata yang ada di dalam jiwanya. Kalau tidak itu dikeluarkan, itu akan bermasalah ya jiwanya. Kemudian karena masalah dia punya 20.000 itu, dia harus punya teman bercerita. Salah satu teman yang paling baik untuk kita bercerita itu adalah suami. Karena itu carilah suami ya yang mampu yang mendengarkan cerita kita. Nah, 3 patah kuda lari, nah itu bermasalah. Jadi memang laki-laki juga harus tahu tentang ini. Kemudian perempuan itu butuh kejujuran dan kesetiaan dari pasangannya. Nah, itu perlu dipahami laki-laki. Kemudian perempuan itu harus mempunyai dukungan finansial. Nah, tadi masalah finansial ini, kita lihat kalau laki-laki tadi kebutuhannya masalah seksual, masalah finansial ini memang dibutuhkan daripada perempuan. Bukan berarti perempuan itu matre, gitu ya. Bukan matre, tapi memang perempuan itu diciptakan Allah memang butuh ini. Sampai nanti di surga, Allah itu menjanjikan apa kepada perempuan? Yang dijanjikan Allah pada perempuan yang pertama adalah baju sutra. Jadi kita itu nanti kalau masuk surga, Allah berikan baju kita dengan baju sutra. Karena itu di dunia ini ya kita bersabar-sabar saja. Karena nanti bisa mudah-mudahan dengan kesabaran kita itu Allah masukkan kita ke dalam surga. Di dalam surga Allah akan nanti berikan kita dengan baju sutra. Kemudian apa yang dijanjikan Allah kepada perempuan di surga? Allah akan berikan perhiasan bentuknya emas permata, bahkan Allah berikan istana yang megah kepada kita dengan semua perabotan rumah tangga yang luar biasa. Itulah yang akan diberikan Allah kepada seorang perempuan yang karena itu seperti istri Firaun, itu istri Firaun namanya Asia. Itu Asia itu saat dia mau disiksa oleh suaminya, mau dibunuh oleh suaminya, apa yang Asia lakukan? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkanlah aku istana di surga.
karena memang perempuan itu suka dengan rumah. Ya, jadi saat itu perabotan yang bagus, itulah yang menyenangkan hati istrinya. Dan itu juga bisa memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga itu ada 5 hal yang harus kita pahami untuk bahagia hidup di dunia. Yang pertama, kita akan bahagia kalau kita punya pasangan yang soleh. Yang kedua, kita akan bahagia kalau kita punya rumah yang besar. Dan yang ketiga, kalau kita punya kendaraan yang kita bisa jalan kemana. Yang keempat, kita punya tetangga yang baik. Dan yang kelima, kita punya teman yang banyak. Kalau kita dapat 5 ini, insya Allah kita akan berbahagia hidup di dunia. Dan mudah-mudahan juga di akhirat juga kita begitu. Dapat rumah, dapat kendaraan, kemudian dapat teman yang banyak. Dan kita di sana juga, perempuan ini juga nanti akan diberikan seorang suami yang soleh. Bisa jadi suaminya itu adalah suami yang di dunia, kalau sama-sama nanti masuk surga, itulah suaminya yang soleh. Kalau seandainya nanti di akhirat itu juga kita disuruh milih. Kalau seandainya kita mungkin di dunia pernah menikah 2 atau 3 kali, misalnya suami meninggal, kemudian kita menikahi gitu. Kalau suami kita bercerai, kemudian kita menikah lagi, nanti kemudian suaminya itu masuk surga dan perempuan juga disuruh untuk memilih dengan siapa nanti dia akan mendampinginya di surga. Dan bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau untuk laki-laki nanti apa hadiah yang Allah berikan di surga? Itu adalah 2 istri. Memang akan diberikan 2 istri. Tapi nanti di surga, istri sama istrinya yang kedua itu tidak ada rasa cemburu sama sekali. Karena Allah sudah cabut rasa cemburu itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ya, betapa indahnya sebenarnya pernikahan ini. Jadi jangan sampai kita tidak memasuki pernikahan ini. Karena banyak kerugian-kerugian yang dapat kita dapatkan pada saat kita tidak memasuki daripada pernikahan ini. Karena ibadah yang paling banyak pahalanya, yang paling banyak imbalannya itu adalah menikah. Sholat kita, sholat orang yang sholat orang yang menikah itu berbeda pahalanya dengan orang sholat yang belum menikah. Karena itu dikatakan setengah daripada agama. Jadi kalau kita belum menikah, agama kita itu baru setengah. Tapi kalau kita sudah menikah, kita sudah menyempurnakan agama kita. Karena itu orang yang sholat, yang menikah, itu pahalanya lebih besar dibanding dengan orang yang belum menikah. Karena itu disegerakan kita menikah kalau kita sudah mempunyai kemampuan dan punya ilmu cukup untuk menikah ini. Dan menikah itu harus dinikmati apapun keadaan kita. Jadi memang menikah itu bukan masalah kaya atau miskin. Kadang-kadang kan kita takut menikah disebabkan karena harta. Padahal Allah sudah janjikan kalau kita menikahnya niat karena Allah, itu harta semua Allah curah-curahkan kepada kita. Rezeki itu Allah curah-curahkan. Ingat waktu saya menikah dulu, itu saya pertama kali menikah itu saya kerjanya masih menjadi guru fisika, guru matematika di pondok pesantren. Gaji saya waktu itu hanya 150.000. Bayangkan gaji 150.000. Pada waktu itu juga mau menikah, nah sudah suami juga sudah kerja waktu itu memang. Nah, itu kita tidak punya apa-apa waktu itu. Datang ke Riau ini hanya bawa koper saja. Tapi apa? Pada saat kita menikah, Allah curah-curahkan rezeki, Allah beri rumah. Jadi kalau kita belum menikah, kita belum punya rumah. Kita masih numpang di rumah ibu kita, masih numpang pada orang tua kita. Tapi kalau sudah menikah, nanti Allah berikan rumah. Meskipun nanti rumahnya masih kontrak, tapi kita sudah punya rumah. Nah, disitulah kita merasakan keberhargaan diri kita sebagai perempuan dan keberhargaan diri kita sebagai laki-laki. Jadi jangan sampai kita takut dengan menikah ini. Sebenarnya menikah ini awalnya harus benar. Pertama, niatnya harus benar. Kalau niatnya menikah karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah yang akan menjaga pernikahan. Kita lemparkan saja ke atas. Setiap permasalahan, kita angkat tangan kita ke atas. Ya Allah, tolonglah, tolong. Dan insya Allah, jangan pernah kita takut dengan kemiskinan. Nah, yang harus kita perhatikan. Nah, nikah itu ya, rezeki yang tak terduga-duga itu dari mana-mana saja datangnya. Dan alhamdulillah ya, kalau kepikiran pada hari ini, anak-anak bisa sekolah, bisa semacamnya, semua adalah anugerah dari Allah. Dengan catatan yang pertama kita harus mencari pasangan, itu yang harus benar. Yang benar yang mana? Allah sudah lihat di dalam Quran juga, ya.
ya budak hitam beriman itu lebih baik untukmu. Karena apa? Artinya apa? Keimanan inilah yang harus menjadi fondasi kita di dalam membangun rumah tangga kita. Jangan sampai yang lainnya. Bukan kita menikah itu karena hartanya, ya, tapi boleh kita minta untuk menikah karena hartanya. Karena memang Rasulullah menyuruh kita untuk memilih itu ada 4 kriteria. Yang pertama lihat fisiknya bagaimana, kemudian lihat keturunannya, kemudian yang ketiga lihat hartanya, yang keempat adalah lihat agamanya. Kata Rasulullah, kalau kamu pilih agamanya, insya Allah, gitu ya, kamu akan lebih mudah dalam menghadapi pernikahan ini. Kalau gimana? Karena apa? Di dalam kita memasuki rumah tangga itu akan banyak cobaan-cobaan hidup yang kita lalui. Kalau tidak beriman kepada Allah, inilah kita akan lari darinya. Tapi karena kita beriman kepada Allah, ikatan kita akan kuat untuk membangun rumah tangga itu. Karena apa? Janji Allah, ya, janji Allah itu juga cukup besar kepada kita yang berumah tangga ini. Kenapa? Jihadnya seorang laki-laki itu adalah menafkahi keluarganya. Bayangkan jihadnya. Jadi apa? Pahala jihad akan didapatkan oleh seorang laki-laki. Perempuan juga demikian. Jihadnya seorang perempuan itu adalah membina rumahnya. Nih, bahkan kalau kita mati dalam keadaan melahirkan, Allah sediakan kita surga. Ya. Sama dengan kita dalam keadaan mati syahid tadi. Kita akan masuk surga, langsung masuk surga, tanpa ajab dan tanpa hisab. Nah inilah yang Allah berikan kepada kita, janji kita di dalam menikah. Jadi jangan pernah takut dalam hal menikah. Selama kita menikah itu karena Allah. Karena Allah itulah yang akan menolong kita. Dan perlu dilihat ya, untuk adik-adik, untuk anak-anakku yang mau menikah besok, lihat awal daripada pernikahan kita. Karena ini sangat menentukan. Banyak sekali kita menikah itu masalah resepsi. Resepsi pernikahan ini bisa menjadi azab bagi kita kalau kita tidak betul-betul melaksanakan resepsi ini. Karena banyak sekali orang melakukan resepsi pernikahan itu melakukan kesyirikan. Akhirnya apa? Allah murkai pernikahan kita. Contoh persirikan, itu kalau mengadakan resepsi misalnya pakai pawang hujan, ya kan? Tidak mau pada saat hujan datang dipakaikanlah pawang. Nah, inilah awal daripada azab Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian lagi ya, banyak sekali tuh kayak adat-adat yang pakai lempar-lempar beras kuning. Wah, lempar beras kuning. Masya Allah. Nih, nggak ada ajaran Islam itu yang membuang beras-beras begitu. Kita ini memakai adat kalau adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau adat itu bertentangan syariat, kita tinggalkan adat. Karena apa? Kita akan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak kita sadari kalau kita menikahnya memang karena Allah pertama, tapi prosesi pernikahan kita ternyata dimurkai oleh Allah. Pada saat kita melakukan resepsi pernikahan kita bercampur baur laki-laki dan perempuan. Kemudian nyanyi-nyanyian ya, mengundang dangdut dan segala macamnya, penyanyi-penyanyi yang seksi dan segala macamnya. Itulah awal mula bencana daripada pernikahan kita. Karena itu kita lihat bagaimana kita melakukan pernikahan. Sebenarnya pernikahan ini mudah dan murah. Tapi kita yang bermasalah. Kadang-kadang kita mau resepsi yang megah-megahan. Akhirnya apa? Ratusan juta kita keluarkan untuk pernikahan kita. Padahal itu bisa digunakan untuk modal kita menikah. Bisa kita gunakan ya. Kalau sekarang ini untuk melakukan resepsi itu minimal 100 juta itu. Tenda-tendanya aja 30 juta. Padahal 30 juta kita bisa beli tanah 1 kapling. Nggak bisa kita beli tanah 1 kapling, ya kan? Kalau misalnya ya, saya sangat sekali mengagumi kalau ada seorang pemuda yang ingin menikah, dia cukup menikah di KUA saja. Kalau menikah KUA itu 750.000 saja, gitu. Kemudian adakan kenduri yang misal 10 juta saja, misalnya. Nah, itu lebih bagus kalau menurut saya ya. Tapi kadang-kadang anak-anak sekarang kepingin dilihat. Kan ini seumur hidup sekali gitu kan. Nah, tidak ingin seperti megah-megahan, seperti yang dilihat, seperti di TV dan segala macamnya. Lihatlah artis-artis yang ada. Bagaimana mereka melakukan resepsi. Miliaran mereka keluarkan. Tapi apa yang terjadi? Setahun, 2 tahun menikah, sudah bercerai. Disebabkan karena apa tadi? Awal mulanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting lagi, nanti mau menikah itu adalah malam pertama.
Nah, ini banyak yang tidak tahu tentang malam pertama. Ya, saya pernah mendampingi binaan saya waktu mau menikah ke kantor tua. Di situ ada sekitar 15 pasang. Nah, saya bawalah binaan saya itu untuk mendampingi. 15 pasang itu diberikan eh, seperti apa ya ceramah supaya mereka untuk persiapan mereka menikah. Dari 15 pasang itu tak ada pasangan kecuali binaan saya ya, pasangan binaan saya yang itu tidak ada yang berzima. Padahal mereka tidak hafal doa berzima. Nah, ini menjadi sebuah catatan yang luar biasa. Nah, inilah awal-awal mula daripada kehancuran rumah tangga itu kalau tidak memiliki ilmu agama. Dan bagaimana malam pertama? Nah, ini kalau mau kita buat lagi webinar satu lagi bagaimana malam pertama dan ini harus diperhatikan juga. Karena ini adalah kunci daripada keberhasilan bertangga. Banyak perempuan-perempuan yang melawan suaminya. Kenapa sampai bisa melawan suaminya? Itu disebabkan karena permasalahan kesalahan malam pertamanya. Nah, saya pernah mengumpulkan ada sekitar 60 orang. Saya tanyakan bagaimana malam pertamanya. Ternyata yang mengikuti sunnah Nabi hanya 4 orang daripada 60. Yang lainnya karena tidak paham dengan malam pertama ini. Karena malam pertama inilah awal mula kita itu menapaki pernikahan kita. Kita ini kalau menikah, kalau tidak ditolong oleh Allah, hancur leburlah pernikahan kita. Kalau kita ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, insya Allah apapun tetap saja bertawakal kepada Allah dan Allah dan kita akhirnya kita menikah jadi tidak berat karena kita menyadari karena Allah yang menjaga, ada Allah yang menjaga. Ya tidak stres, tidak tidak apa ya, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kalau pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah itu kita seperti masuk surga sebelum masuk surga. Karena itu ibu apa anak-anak yang dirahmati Allah ya, kita berharap tolonglah kalau sebelum menikah ini carilah ilmu sebanyak-banyaknya, terutama ilmu agama. Terutama saya tidak akan memberikannya malam ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah PR bagi anak-anak untuk mencari ini bagaimana malam pertama yang sesuai dengan sunnah Rasulullah yang membawa keberkahan kepada pernikahan kita. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya tentang karakter laki-laki dan perempuan. Sebenarnya banyak lagi karakter laki-laki dan perempuan itu yang harus kita pahami. Jadi kalau ingin berbicara dengan laki-laki itu jangan di sampingnya. Karena tadi mata laki-laki itu ada lurus ke depan. Kita harus berada di depannya. Kalau kita ingin menyuruhnya atau meminta tolong kepadanya, itu juga jangan jauh-jauh. Dia tidak akan dengar, karena dia akan fokus dengan apa yang ada di depannya. Karena ini banyak terjadi kemarahan istri-istri pada saat dia meminta tolong kepada suaminya, suaminya tidak mengikutinya dan tidak mendengarkannya. Karena memang laki-laki itu fokus pada apa yang ada di depannya. Sehingga nanti kalau istri ingin menyampaikan kepadanya, datang kepadanya dan di depan, sampaikan di depan tersebut. Nah, ini banyak yang salah di dalam hal berkomunikasi antara laki-laki dan perempuan. Dan kemudian lagi perbedaan ini memang ya Allah ciptakan bukan untuk berlawanan, menyempurnakan. Perempuan tidak bisa hidup tanpa laki-laki, laki-laki juga tidak bisa hidup tanpa perempuan. Akan terjadi kekosongan di dalam jiwa. Kalau ada mengatakan, saya bahagia tanpa pasangan, itu hanya di mulut saja, tapi tidak di hatinya. Nah, itu kalau tidak bertemu dengan pasangannya akan mengalami kekosongan. Dan ini juga menyebabkan kita hidup kebahagiaan. Dan bahkan kita tidak merasakan surga di dunia ini. Kalau kita tidak bertemu dengan pasangan kita. Dan yakinlah ya, kalau kita niatkan karena Allah, kemudian prosesi pernikahan kita itu benar. Dan sekali lagi nih, yang pacaran, mohon maaf ya, kalau kita pacaran itu ya belum tentu yang kita pacar itu adalah jodoh kita. Kalaulah bukan jodoh kita, tak pakai apapun tak pasti tak akan bertemu. Nah, karena itu kalau kita mau menikah, kita tanyakan dulu pada calon kita, pernah pacaran nggak? Kalau pernah pacaran, ditanyakan siapa mantannya. Kalau belum, boleh saya sarankan, sebelum kita menikah, kita datangi dulu mantannya. Apakah mantannya ini ya, ikhlas kalau kita menikah dengan mantan pacarnya ini?
Karena itu sangat perlu. Kita menikah itu sampai ada yang tersakiti. Dan kadang-kadang laki-laki ini dia pacaran sini, pacaran sana, ya bisa satu orang itu satu laki-laki itu bisa sampai 4 begitu. Akhirnya perempuan ini terluka hatinya. Inilah awal mula sangat sulit untuk bahagia karena sudah melukai. Mohon maaf kepada laki-laki ya. Ingat, laki-laki itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kepada 5 perempuan. Pertama, tanggung jawab kepada ibunya. Yang kedua, tanggung jawab kepada adik perempuannya. Yang ketiga, tanggung jawab kepada kakak perempuannya. Yang keempat, tanggung jawab kepada anak perempuannya. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita, laki-laki itu menyakiti, atau misalkan pacaran sana, putuskan, pacaran sini, putuskan. Ingat anak kita. Anak kita juga akan diperlakukan orang seperti itu. Ingat, adik kita yang perempuan. Adik perempuan kita juga akan diperlakukan orang seperti itu. Ingat kakak perempuan kita. Dan bahkan ingat ibu kita. Bagaimana kalau ibu kita juga diperlakukan seperti itu. Jadi kalau mau melihat menikah itu memang banyak pertimbangan. Tapi kalau kita tidak mendapatkan yang sempurna seperti itu, jalani saja. Kemudian di dalam perjalanan kita saling menyempurnakan. Saling menyempurnakan. Tambah ilmu, tambah saling menyempurnakan. Satu hal lagi yang penting bagi kita, kalau nanti saya sudah menikah, ya, jadikan rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga Quran. Jadi Quran itu tidak boleh lepas dari kita. Karena Quran ini menyatukan hati kita antara suami dengan anak-anak kita. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, ini sudah banyak yang Umi sampaikan, dan Umi menyampaikan semua ini adalah pengetahuan, bukan daripada sebuah nasihat. Semua ini adalah pengetahuan yang harus kita miliki dan kita pahami. Karena memang mengerjakan apapun perlu ilmu. Tak ada satupun yang pekerjaan akan berat kita lakukan tanpa ilmu. Begitu juga dengan pernikahan. Pernikahan ini akan berat kalau tanpa ilmu. Tapi kalau punya ilmu kita dalam menikah, insya Allah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dalam pernikahan tadi. Baik, inilah yang dapat Umi sampaikan kepada anak-anakku. Mudah-mudahan semangat ya untuk mencari jodohnya. Insya Allah jodoh itu sudah Allah tulis 50.000 tahun lamanya sebelum kita diciptakan. Itu ada hadisnya. Jadi kita ini sebelum ditiupkan ruh kita ke dalam janin atau dalam embrio itu untuk ditiupkan ruh itu sudah dicatat oleh Allah. Dia akan berjodoh dengan siapa, bagaimana rezekinya, di mana dia tinggal. Itu sudah Allah catat semuanya. Kita ini hanya menjalankan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Kan Umi dari Pontianak, Kalbar itu datang ke Riau ini. Sama sekali tak terbersih di dalam pikiran untuk tinggal di Riau. Tapi Allah yang memperjalankannya hingga sampai di Riau ini. Masya Allah. Ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan, sebuah kebesaran yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, yang perlu anak-anakku pahami ya, di menikah ini Allah sangat melihat hati kita. Kalau hati kita masih enggan untuk menikah, jodoh kita masih jauh. Tapi kalau hati kita sudah kepingin menikah, gelar sajadah, katakan kepada Allah, ya Allah aku ingin menikah, Allah akan dekatkan pernikahan itu. Nah, itu harus dijalani. Tak boleh kita tidak menjalaninya. Meskipun orang lain misalnya gagal dan segala macamnya, itu jangan sampai menjadi kita tidak takut untuk menikah. Persiapkan diri kita. Insya Allah ya, kalau kita baik, calon suami kita juga adalah orang yang baik. Yang datang juga orang baik. Meskipun tadi awalnya tidak baik, nanti akan berproses untuk menjadi baik. Tapi ingat, juga ya, kita juga ya, kalau sebagai istri, tidak bisa mendidik suami. Kalau suami bisa mendidik istri, tapi kalau istri tidak bisa mendidik suami. Jadi untuk anak-anakku yang perempuan, yang pertama, carilah suami itu jangan sembarangan, jangan asal. Ini umurku sudah 30 tahun, ya udah yang ada apa saja di depan. Jangan seperti itu. Nah itu kita ya satu hal yang kami sampaikan kepada anak-anak pada hari ini, jangan pernah berputus asa mencari jodoh. Teruslah mencari sampai Allah mempertemukannya. Kadang-kadang Allah itu menguji kita. Nah, kadang-kadang kita juga sampai sekarang belum dapatkan jodoh karena di hati kecil kita itu tidak keinginan menikah. Itu harus dihapus betul. Hapus semua, kikis semua. Sehingga sampai Allah datangkan jodoh kita itu
dengan yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Kalau bukan yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu, kita tidak akan. Nah, untuk itu ya, perbanyak ibadah ya, perbanyak doa, perbanyak hajat ya, untuk bisa kita mendapatkan jodoh. Sebenarnya mudah sekali gitu. Kalau pengalaman Umi dulu, mendapatkan jodoh itu sebulan kita sholat hajat. Jadi cari suami itu di sajadah. Bukan cari suami itu di pasar, di mana-mana. Tapi carilah suami itu di sajadah. Sehingga pada suatu saat Allah akan pertemukan. Ya pada saat kita sudah 3 bulan itu, 1 bulan itu ya, penuh salat hajatnya, hanya kita menyerahkan diri kepada Allah. Ternyata setelah 3 bulan selesai, Umi menjalankan sholat hajatnya, datanglah orang yang melamar. Tadinya belum pernah ada orang yang melamar, tapi setelah kita memohon hajat kepada Allah, sehingga datang Allah didatangkan. Karena itu Allah akan melihat hati kita. Kalau hati kita belum siap, nah itu juga Allah mesti jauhkan. Jadi sebenarnya tergantung kita. Kalau kita sudah siap menikah, ayo kita menikah. Jangan berikan lagi. Sebenarnya siapan pernikahan itu ya umur 6 tahun itu juga udah sebenarnya kita tuh siap menikah pada saat kita, kalau perempuan lagi haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah, artinya sudah balik. Sebenarnya balir dengan dewasa itu harus bersamaan. Sehingga pada hari ini ya, pada hari ini tidak bersamaan. Akhirnya apa? Sudah umur sarjana pun kita belum siap menikah. Kenapa tadi? Karena pendidikan kita yang tidak mendewasakan kita. Sampai sarjana pun kita masih belum bisa cari uang. Sampai sudah sarjana pun kita masih belum bisa punya kehidupan untuk itu. Kenapa? Ini tadi awal mulanya, salahnya di dalam pola pendidikan. Di zaman Rasulullah, Rasulullah menikah dengan Aisyah. Aisyah itu menurut Ustadz Adi Hidayat, menikah dengan Rasulullah itu umurnya 6 tahun. Bayangkan. Tapi orang-orang dulu umur 6 tahun itu sudah dewasa. Sudah dewasa. Sehingga sebenarnya kalau pendidikan Islam itu ya, setiap dia pada saat dia sudah haid, seharusnya dia sudah siap menikah. Ya. Tapi pada hari ini kita lihat anak-anak haid itu pada bisa ada anak SD. Bayangkan anak SD harus menikah. Dia tidak mempunyai pengetahuan yang banyak. Bagaimana persiapan pernikahan itu 0 sampai 6 bulan itu sudah disiapkan anak-anak menikah. Seperti apa persiapannya ya kan? Itu persiapan dia apa ya di dalam kehidupan sehari, karakternya tadi, karakter disiplin, karakter jujur, kemudian karakter bangun paginya itu ya, bangun pagi itu ya. Ini mohon maaf ya untuk anak-anakku ya, ini menjadi catatan. Nanti kalau punya anak, kalau bayinya bangun jam 4 jangan ditidurkan lagi. Biarkan bayi itu bangun jam 4. Nanti jam 7 jam 8 baru dia tidur lagi. Banyak kan sekarang termasuk Umi dulu, anak bayi bangun jam 4 itu tidurkan lagi. Nah, akhirnya apa? Nanti umur 7 tahun kita ingin mendidik dia bangun pagi itu sangat sulit. Tapi kalau seandainya umur bayi saja, karena bayi itu jam 4 dia bangun, jangan kita tidurkan lagi. Karena itu akan menjadi prosesnya, nanti sehingga 7 tahun dia jam 4 pagi itu udah bangun, jam 4 pagi itu udah bangun, jam 4 pagi itu udah bangun. Untuk menikah sukses harus bangun di jam 4 pagi. Mungkin itu dapat yang disampaikan, lebih dan kurang, mohon maaf ya. Mungkin di sini serahkan lagi kepada moderator. Mudah-mudahan kalau ada tanya jawab silakan, kalau masih ada waktunya. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Reni yang sudah memaparkan materi yang luar biasa ini ya Bu ya. Masya Allah nih dapat komen dari room chatnya, alhamdulillah responnya daging banget Bu materinya gitu ya. Masya Allah menjadi reminder sekali. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini menjadi pegangan untuk teman-teman semua yang mungkin barangkali belum Allah pertemukan dengan jodohnya, supaya bisa lebih memahami bagaimana karakter laki-laki dan perempuan. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang sudah alhamdulillah sudah menikah, ini bisa menjadi penguat lagi ya, Ibu ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oke, baik teman-teman. eh kita buka sesi tanya jawab. Mungkin boleh dari teman-teman, jika ada yang mau bertanya, silahkan langsung unmute atau boleh melalui kolom komentar. Kita buka untuk 3 pertanyaan karena mengingat waktu ya Bu ya sudah cukup larut. Masya Allah sudah ada pertanyaan ini Bu. Saya bacakan ya Bu, izin. Assalamualaikum, Ustazah mau tanya.
Ini pertanyaan dari Mas siapa tadi? Mas Faisal. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya, terkadang demi menghargai keluarga wanita, pernikahan diadakan besar dan mewah, dan ini seperti tantangan buat calon suami. Akhirnya demi mewujudkan itu, calon suami sampai meminjam uang dari bank, uang hasil pinjaman bank. Nah, ini kayaknya mewakili curhatan para lelaki begitu ya, Bu ya. Silakan Umi mau dijawab terlebih dahulu atau bagaimana? Boleh? Saya jawab dulu ya, Masya Allah ya. Nah, ini memang ya, perempuan yang baik itu adalah perempuan yang maharnya, ya, Allah katakan, ya, Rasulullah katakan, maharnya yang tidak mahal. Artinya mahar itu adalah yang sesuai dan kesanggupan daripada laki-laki. Jadi, kalau Umi bilang ya, mohon maaf ya, kalau seandainya nanti misalnya memang pada zaman ini orang sangat mementingkan pernikahan itu sampai menunda pernikahan daripada pernikahan itu. Padahal Rasulullah SAW itu menikahkan Fatimah itu hanya dengan menyembelih satu ekor kambing. Nah, kita ingin mendapatkan keberkahan daripada itu. Kalau Umi menyarankan ya, awal pernikahan ini tadi ya, awal pernikahan kita jangan sampai berhutang di bank. Bank ini ya, kecuali bank-bank syariat ya, kalau bank-bank konvensional ini sifatnya riba. Dan riba ini adalah dosa besar. Jangan kita katakan ya sembana ya, tapi ini kan hanya 0,00% bunganya, tapi tetap dia berbunga. Itu adalah riba. Riba ini berat sekali dan apanya ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya banyak memperhatikan sebuah rumah tangga, kalau di dalamnya itu ada riba, itu tidak ada ketenangan. Suami istri itu pasti akan terjadi pertengkaran yang luar biasa disebabkan apalagi di awal menikah. Karena itu memang kata kami katakan kita itu menentukan pernikahan kita itu bisa bagus atau tidak di depan di awalnya. Kalau awalnya sudah bermasalah di keuangan seperti itu sampai meminjam bank itu akan bermasalah sampai ke ujung-ujungnya nanti. Dan kalau disarankan lebih baik jangan, karena itu kita juga harus mengedukasi ya. Ini mengedukasi orang tua dan sebenarnya kadang-kadang ada orang tua yang mau sederhana saja, tapi anaknya nggak seru lah Mi kalau nggak besar-besaran. Nanti apa kata orang? Nanti apa kata teman-temanku? Apa circle tidak begini, tidak begini, tidak begitu. Akhirnya apa? Orang tua mengikuti apa keinginan daripada anak. Sampai apa? Orang tua berhutang kemana-mana. Nah itu sangat disayangkan. Usahakan kalau bisa menikah itu ya sesuai dengan kesanggupan. Tapi mohon maaf catatan bagi untuk anak laki-laki. Nah, Umi ini sudah banyak menjodohkan orang sekitar 20-an pasang yang sudah menjodohkan orang. Dan Umi banyak melihat, kalau laki-laki datang kepada Umi menyampaikan proposalnya untuk menikah, Umi tanya bagaimana dari segi keuangannya. Kalau seorang laki-laki itu bilang saya nggak punya uang, Umi, itu berarti dia tidak mempunyai kesiapan untuk menikah dan tidak mempunyai tanggung jawab untuk menikah. Umi pernah tuh ada seorang laki-laki datang, ya, dia ingin menikah tapi dia tidak punya uang. Kata Umi nggak apa-apa, kita carikan. Umi usahalah untuk mencarikannya sampai dia mendapatkan uang untuk memberikan kepada perempuan itu. Tapi apa yang terjadi pada saat dia melakukan pernikahan? Rupanya sampai dia berumah tangga, si laki-laki ini rupanya tidak bertanggung jawab dengan maisahnya. Nah, ini apa? Istrinya yang mencari maisah. Nah, ini jadi bermasalah. Jadi satu catatan bagi Umi, kalau laki-laki datang tanpa dia membawa uang yang sebenarnya itu bukan karena perempuan itu matre, tapi mengukur daripada tanggung jawab daripada perempuan laki-laki tersebut. Tapi kalau seandainya misalnya si laki-laki ini hanya mempunyai uang seperti segini begitu, kemudian tuntunan itu, usahakan hindari daripada berhutang di bank. Nah, kita harus negosiasi bahwa kita hanya punya uang segini dan kita ingin menikah dan kita usahakan sesuai dengan keuangannya itulah kita menikah. Menikah itu adalah mencari rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallah kuli wa baraka alaika wa ala jam apa itu nah doanya ya mendapatkan keberkahan ini ya. Tapi kalau seandainya dimulai dengan hutang ke bank, Masya Allah, itu bukan awal daripada keberkahan. Kalau saran Umi ya, ini saran Umi saja menurut ilmunya,
itu lebih baik dihindari hutang ke bank. Ini kemarin ada nih, ya hutang ke bank 50 juta untuk menikah. Dia itu baru kerja, ya. Baru kerjanya gajinya sekitar 3 jutaan. Nah, dia pinjam uang ke bank. Uang bank 50 juta itu cicilannya sejuta lebih. Kita sekitar 1.300.000-an. Dia anaknya 50 juta itu. Akhirnya apa? Tinggal berapa dari 2-3 juta itu? Akhirnya susah kehidupannya. Dan yang luar biasanya dalam waktu dia menikah, perjalanannya rupanya dalam perjalanan kerjanya itu dia kena PHK, berhenti. Sementara masih ada 50 berapa puluh juta yang harus ditanggungnya. Dan ini sangat berat untuk kita lalui. Lebih baik ya kita berterus terang saja. Dan insya Allah kalau carilah ya, kita juga akan mengukur tuh mertua kita itu, lihat juga mereka apakah mereka memang mempunyai ilmu agama yang cukup. Kalau mempunyai ilmu agama yang cukup pasti akan menerima berapapun yang akan diberikan seorang laki-laki pada pernikahannya. Jadi saran Umi lebih baik dijauhi daripada berhutang. Nah, laki-laki juga memang dituntut untuk mencari nafkah. Jadi sebenarnya laki-laki ini ya, kalau pendidikannya benar, umur 7 tahun itu bisa mencari nafkah sebenarnya. Pada saat dia mimpi basah saja, itu seharusnya dia sudah bisa mencari nafkah. Kalau sekarang misalnya sampai kuliah pun dia belum mencari nafkah, dia harus mengeluarkan seluruh potensinya, karena Allah sudah berikan potensinya. Kita itu sebenarnya berusaha saja dengan apa yang kita miliki, keterampilan kita ya, keterampilan itu banyak bisa kita sekarang makan mudah itu mendapatkan keterampilan di YouTube saja kita bisa cari dapat keterampilan dan bisa kita gunakan untuk mencari nafkah. Jadi laki-laki mohon maaf, usahakan ya kesanggupan kita menikah itu adalah kesanggupan finansial, karena memang itu adalah tanggung jawab daripada laki-laki. Karena nanti ya tidak bahagia kalau rumah tangga itu dibiayai oleh perempuan, bahkan banyak permasalahan di sana nih. Nanti anak-anaknya yang kena, ya kan? Nah, ada yang ini itu, bahkan saya lihat kalau perempuan yang memberikan nafkah, ya itu imbasnya itu kepada anak-anaknya nanti. Anak-anaknya nanti tidak punya jiwa kepemimpinan, anak-anaknya menjadi lemah. Ya kan? Karena apa? Tidak ada laki-laki kalau tidak memiliki penghasilan, itu wibawanya kurang. Nah, itu kepemimpinan di rumah tangga juga kurang. Akhirnya dia tidak mempunyai wibawa apapun di dalam rumah tangga, dan ini merusak daripada eh, karakter anak nanti, dan imbasnya akan banyak. Jadi usahakan siapkan dulu finansial dan berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan cukupkan kita untuk menikah. Tadi kuatkan hubungan kita dengan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya dan Allah akan memberikan rezeki pada siapa yang dikehendakinya. Ingat, pada siapa yang dikehendakinya. Kita usahakan yang dikehendaki Allah itu adalah kita. Nah, ini kita siapkan diri kita bahwa yang dikehendaki Allah itu adalah kita. Nah, itu tadi. Insya Allah orang beriman itu ya, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Satu kuncinya rezeki itu adalah takwa. Kalau kita bertakwa, Allah akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Mungkin itu dapat jawaban daripada Umi. Tapi kalau sulit untuk menjalankannya, satu hal yang paling penting, jangan sekali pinjam uang di bank. Sampai kita menikah nanti pun, jangan sampai kita pinjam uang. Mungkin itu. Baik, terima kasih Umi untuk jawabannya. Mudah-mudahan dari Mas Faisal diberikan kemudahan yang kita sama-sama doakan, Amin, kemudahan kita untuk doakan. mencari diberikan kesanggupan dalam finansial sehingga dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu dan mendapatkan calon mertua yang lebih memahami seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ini Umi dari Mbak Hilya. Izin nih mau nanya, apakah jodoh itu benar adalah cerminan diri kita? Monggo Umi silakan. Iya, benar. Jodoh itu adalah cerminan diri kita. Karena itu adalah fase ya. Jodoh itu adalah gitu ya. Kalau wanita akan mendapatkan laki-laki yang baik, laki-laki yang tidak baik akan mendapatkan perempuan yang tidak baik. Yakinlah itu ya, insya Allah.
Jadi kalau kita kepengen mendapatkan suami yang soleh, kitanya dulu yang harus solihah. Karena itu ada amalan-amalan sebenarnya sebelum kita menikah itu ya. Amalan-amalan yang harus kita kerjakan ya, yang harus kita jalani supaya yang datang kepada kita itu adalah orang yang soleh. Begitu juga laki-laki, kalau ingin mendapatkan perempuan yang solihah, dia juga harus membaguskan dirinya terlebih dahulu. Nah, kalau sebenarnya idealnya kalau ingin mencari laki-laki itu ya, mencari laki-laki itu ya, kita lihat siapa yang sholat subuh. Nah, kalau sholat masjid, nah itu pasti laki-laki yang iman. Sebenarnya mencari jodoh itu carinya di masjid, tapi mencari masjid itu diminta bantuan daripada ayah. Jadi ayah juga harus sholat ke masjid. Nanti ayah lihat nih siapa yang laki-lakinya sholat ke masjid. Nah itulah insya Allah. Dan sholat ke masjid itu jadi bekal ya. Tapi memang sekarang ini ya untuk laki-laki ini setelah saya tanyakan kepada anak saya juga ya, teman-teman kuliahnya itu kata anak saya dari 10 laki-laki itu hanya satu yang sholat. Itu pun sholat 5 waktu ya, bukan sholat 5 waktunya ke masjid begitu kan. Masya Allah sekarang kita banyak sekali mendapatkan anak tidak sholat, apalagi sholat di masjid. Jadi memang ya, kalau kita inginkan pendamping yang soleh dan solihah, kita harus menjadi orang yang soleh terlebih dahulu. Kita harus totalitas kepada Allah, sehingga Allah pun totalitas kepada kita. Jadi itu tadi, yang sulit dalam mencari jodoh pada hari ini harus totalitas kepada Allah, sehingga Allah totalitas kepada kita. Baik, Serahkan terima, hidup dan mati kita kepada Allah. Nah, insya Allah Allah akan menyediakan seluruhnya untuk kita. baik. Terima kasih Umi. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban yang cukup jelas ya untuk Mbak dan kita semua. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa teman-teman hari ini ditemukan dengan insya Allah pertemukan dan soleha. Ini Umi kita lanjut ya. Silakan. Alhamdulillah ternyata banyak responnya dari Ilhamnya apakah boleh kita seolah seperti mengkhitbah calon pasangan kita dengan cara menuntut ilmu dan memantaskan diri bareng-bareng sebelum menikah, tapi tidak dikategorikan pacaran. Mengingat Mengingat saya dan calon pasangan sedang sama-sama ikutan di kelas ini, Masya Allah. Nah, mohon pencerahannya Ibu. Seperti apa batasan-batasannya? Masya Allah, kita doakan sama-sama nih teman-teman. Semoga dimudahkan dalam menuju hari bahagianya. Masya Allah. Silakan Umi. Baik, Umi ingin bercerita ya, satu kisah. Ini ada teman Umi dulu, masa kuliah. Itu teman Umi itu baru semester 5, itu eh, dia dulu pacarnya itu semester 7. Karena pada saat dia mendapatkan materi keislaman, ya, bahwa pacaran itu sangat merusak, kemudian itu akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Padahal mereka pada waktu itu masih 5 dan semester 7. Nah, mereka berbicara, yang perempuan berbicara kepada orang tuanya, yang laki-laki juga berbicara kepada orang tuanya, dan mereka negosiasi. Dan alhamdulillah, akhirnya mereka menikah. Dan pada waktu itu Umi juga salah satu panitia pernikahannya. Yang kan mereka menikah dalam kondisi masih sama-sama kuliah, di semester 5 dan semester 7. Artinya apa? Mereka siap. Dan pada waktu itu, pada saat mereka menikah, memperhatikan ya, mereka pergi ke kampus itu pakai sepeda, begitu. Jadi mereka ini menikah, ibu bapak, baik laki-laki maupun perempuan, tidak menambah daripada uang saku. Jadi uang sakunya itu sesuai dengan waktu dia bujang, begitu. Jadi mereka menikah, dan kedua ini berusaha pada waktu itu untuk keluarga. Dan itu rahmat Allah ya. Yang perempuannya berjualan jilbab, yang laki juga berjualan dan dia sangat bisa menulis begitu, dan dia berjualan tulisan-tulisannya. Dan masya Allah ya, pernikahan mereka itu, dan Umi dulu termasuk sekarang itu Teman Umi ini ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, dan dia sekarang menjadi ketua DPW Jawa Barat. Masya Allah. Dulunya dia menikah itu di masa kuliah. Dan Umi lihat kesusahan-kesusahan mereka itu, mereka jalani dengan penuh kesabaran. Nah, artinya, mohon maaf ini ya,
usahakan kalau kita sudah mempunyai hati dengan seseorang, laki-laki, misal perempuan juga, ayo maju saja, jangan pernah takut kayak gitu. Karena apa? Kalau kita sudah menikah, Allah curah-curahkan rezeki. Nah, Umi cerita juga nih waktu Umi mau menikah. Itu abang Umi juga udah menikah kan. Waktu itu juga ibu bapak Umi juga tidak mempunyai biaya untuk Umi menikah. Tapi yakin saja kalau kita untuk menikah itu rezeki akan berdatangan. Benar, ya kan? Padahal itu sama sekali tidak ada uang untuk menikah, ya kan? Tapi saat menikah berjalan, itu tidak tahu tuh uang dari mana-mana saja datangnya. Sampai pernikahan itu, sampai kita tuh bingung setelah selesainya. Alhamdulillah terjalani juga. Sebenarnya, ya, kalau menikah itu jangan takut saja. Kita ingin menyempurnakan agama ini dan mensucikan diri kita, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Jadi meskipun kita di dalam perjalanan bersama-sama menuntut ilmu, kalau misalkan kan menikah saja dan nanti insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Satu hari ada keadaan, baik keadaan susah maupun keadaan senang. Susah dinikmati susah, senang dinikmati senang. Nikah kita itu jangan lihat orang-orang samping kita, ya kan? Kalau kita belum bisa pindah rumah, kita ngontrak dulu. Dulu teman Umi itu yang masih kuliah itu dia ngontrak, dia ngekos satu kos untuk berdua, bayangkan. Dan dia bilang kepada ibu kosnya bahwa kami sudah jadi suami istri. Dia membuat satu kos saja untuk dia berdua. Nah, bayangkan dia satu bukan rumah, bukan apa, dia menyewa kos saja. Daripada mereka berpacaran, artinya merusak hati dan itu tadi ya banyak hal ya menyebabkan tidak sucian hati kita dan banyak hal yang Umi yang sangat takut daripada pacaran itu adalah kita tidak tahu nih, memang agak susah ya kita untuk menjaga, hanya Allah saja yang melindungi kita. Kita memang berat, Allah jangan dekati zina. Kalau dekat itu sudah kita tertarik di dalamnya. Alhamdulillah kalau seandainya kita masuk ke dalam itu, nah itu tadi kalau orang berzina pada saat belum menikah itu banyak sekali kesusahan-kesusahan hidupnya. Umi sudah memperhatikan ini. Nah, yang bahayanya lagi, kalau Umi lihat ya, kalau kita menikah karena berzina ini, nanti anak kita itu turunan kedua itu juga berzina. Jadi berzina ini membawa keturunan-keturunan ke bawah-bawahnya. Itulah yang berbahaya daripada berzina. Oleh karena itu, ya, kalau kita sudah jatuh cinta kepada seseorang perempuan dan pada seorang laki-laki, disegerakan apapun keadaan kita. Adalah untuk menerima semua kesusahan-kesusahan itu. Kita mengerjakan itu karena keimanan. Nanti Allah akan berikan nikmatnya iman. Dan itu tadi ya, kalau sudah punya jodoh ini, punya cepat saja menikah. Ya kan? Cepat saja menikah. Dan jalanin kesabaran demi kesabaran. Insya Allah akan sukses. Seperti teman Umi ini. Ya, ini cerita nyata. Ya, sekarang, Masya Allah berikan mereka kemuliaan. Ya, Allah jadikan mereka. Jadi, teman Umi itu menjadi wakil DPRD Provinsi. Dan menjadi ketua DPW Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat kan ya, kabupaten tapi provinsi gitu kan. Ya, bagaimana kesuksesan mereka meniti hidup mereka dari awal tadi. Jadi jangan pernah takut ya dengan rezeki. Apalagi nanti sudah punya anak, insya Allah ya dalam perjalanan Umi juga setiap anak itu membawa rezeki. Jadi kalau anak lahir pertama datang rezeki, lahir kedua datang lagi rezeki. Karena memang sudah Allah janjikan dan Allah itu tidak pernah melanggar janji. Itu ingat. Allah janji. Jadi kalau kita itu menikah karena Allah, yakinlah Allah akan membantu kita dan bantuan Allah pun juga akan tercurah-curah kepada kita. Ini tuh. Baik, iya. Kita doakan Mas dan Mbaknya semoga segera dimudahkan jalannya menuju sakinah mawaddah warahmah. Satu pertanyaan penutup nih Umi dari Mbak Puji. Pertanyaannya, biasanya Umi adat-adat yang dilakukan saat resepsi merupakan permintaan keluarga besar dan sulit untuk ditolak. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan jika dalam pelaksanaan resepsi tersebut ternyata ada adat yang bertentangan dengan syariat? Nah, Silakan Umi. ini untuk yang mau menikah pada hari ini, mulai berdakwah kepada keluarga. Umi juga begitu. Umi ini, ayah Umi itu orang Keraton Jogja.
Bayangkan orang Keraton Jogja. Tahu nggak orang Keraton Jogja itu pasti pernak-perniknya kan? Banyak apa ya, adat istiadatnya yang sebenarnya banyak melanggar syariatnya. Jadi ini komunikasikan, kalau pengalaman Umi, komunikasikan sebelumnya. Bahkan waktu itu Umi tentang pernikahan Islami ini sebelum Umi mempunyai calon, bahkan sudah menceritakan bagaimana pernikahan Islami itu. Jadi dulu Umi itu, ya, kalau mungkin sekarang berat, tapi insya Allah kalau kita punya niat dan tekad yang kuat itu bisa terlaksana. Dulu Umi menikah itu ya tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Jadi terpisah karena apa itu dalam ya. Kalau Umi ya, cuma suami Umi juga mempunyai adat, dia orang Sambas juga, itu juga mempunyai adat. Akhirnya kita dapat menyampaikan kepada kedua orang tua ya adat-adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam kita tidak akan kerjakan karena ini akan berdampak kepada rumah tangga kita. Ya, akan berdampak nanti terhadap anak-anak cucu kita. Jadi kita inilah yang dekatkan hati. Jadi memang ya itu juga perlu doa yang banyak. Kalau Umi dulu ya sampai Umi itu berdoa di dalam sujud Umi kepada Allah, ya Allah lembutkanlah kedua hati orang tua untuk bisa menerima pernikahan yang Islami. Sampai begitu doanya. Sampai setiap itu doanya Umi hadirkan wajah ayah Umi, wajah ibu Umi gitu kan untuk bisa menerima pernikahan yang Islami. Jadi Umi dulu menikahnya sangat ini apa pertentangan juga dengan orang tua. Umi itu sampai dibawa ke ustadz, seorang ustadz. Jadi ibu Umi itu kaget kalau waktu itu Umi minta nikahnya pisah antara laki-laki dan perempuan. Dan Umi tidak memakai adat-adat Jawa, Jawa Jogja, dan tidak juga memakai adat-adat Melayu yang seperti tepung tawar itu. Dan akhirnya apa? Umi dibawa ke seorang ustadz. Waktu itu namanya Ustadz Yunus. Ini Pak Ustadz, anak saya ini, dia menikahnya pengen pisah segala macam, bagaimana Ustadz? Akhirnya apa kata Ustadz? Itulah yang betul Ibu, kata dia bilang begitu. Akhirnya terkejut Ibu Umi mendapatkan gambaran daripada Yunus itu bahwa yang sebenarnya pernikahan yang Islami itu adalah undangan laki-lakinya dipisah dengan undangan perempuannya supaya tidak ada bercampur gaul. Kemudian musik-musiknya itu tidak membuatkan ya, maaf ya pada misalnya dangdutan, kemudian apa biduan wanitanya itu memakai pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat dan segala macamnya. Dan disitulah awal daripada kemurkaan Allah kepada kita. Karena itu harus kita hindari. Supaya apa? Nanti perjalanan rumah tangga kita itu dirahmatin dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi, perlu perjuangan ini. Jadi berjuang kita dengan keluarga kita. Mulai dari sekarang kita sudah mengkomunikasikannya, mendiskusikannya tentang ini. Dan alhamdulillah Umi apalagi nih, Umi ini anak bungsu dari 6 bersaudara. Itu Umi mendapat pertentangan daripada kakak-kakak Umi dan abang-abang Umi tentang pernikahan ini. Karena mereka semua menikah seperti kayaknya biasa-biasa begitu, seperti orang-orang biasanya bersanding begitu laki-laki perempuan bercampur. Tiba-tiba pada sampai ke Umi harus menyampaikan bahwa Umi ingin menikah secara Islami, secara terpisah, itu penentangan luar biasa. Tapi alhamdulillah pada saat hari H-nya seluruh keluarga Umi, seluruh kakak-kakak Umi, abang-abang Umi, semuanya mengkondisikan nikah pisah itu. Sampai itu yang apa yang membuat pelaminan itu sampai menawarkan diri dan tidak mau dibayar. Saya Bu baru ini pernikahan terjadi saya akan membuatkan pelaminan untuk laki-laki dan perempuan dan ibu terus bayar kepada sebagai salah satu apa namanya promosi saya bahwa saya juga bisa pernikahan secara Islami begitu untuk pelaminan dia begitu. Jadi saya ini adalah promosi pertama katanya begitu. Nah, masya Allah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan tergantung niat. Innama a'malul biniat. Kalau niat kita memang karena Allah, seluruh pertolongan Allah itu akan tercurah-curah. Jadi itu tadi ya, mulai sekarang keluarga sudah dibicarakan bahwa nanti kalau kita menikah, kalau misalnya tidak pisah saja, tapi ini adat-adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, apalagi berbau syirik, mohon maaf, kita minta kepada keluarga kita untuk tidak melakukan hal syirik. Karena syirik ini, Masya Allah, memasukkan kita ke dalam neraka yang amat dalam. Allah sangat tidak menyenangkan daripada perbuatan syirik ini. Kalau perbuatan syirik ini, Bu ya apa?
dosa besar yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Nah, oleh karena itu, berjuanglah kita dengan kekuatan hati kita dan tentu doa-doa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita menjalani sebuah pernikahan yang dirahmatin dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu. Baik, Insya Allah luar biasa sekali ya teman-teman. Eh, Malam ini luar biasa kita dapat materi dari Ibu Reni, dari Umi, yang benar-benar menjadi insight baru nih untuk kita. Nah, dari pemaparan tadi kita belajar bahwa ternyata cinta itu penting, tapi ternyata yang lebih penting adalah pemahaman, saling mengerti, saling menghargai, dan tentunya sama-sama belajar untuk tumbuh bersama pasangan. Karena tadi yang seperti yang disampaikan oleh Umi tadi, kita berjalan untuk menuju sempurna ya, begitu ya Umi ya. Nah, semoga setelah ini kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih siap, ya bukan hanya siap untuk menikah, tapi siap juga untuk dipahami dan memahami. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Reni Norita, kepada Umi, atas ilmunya yang luar biasa pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua. Mungkin sebelum itu izin Ibu dari barangkali ada closing statement dari Umi untuk kami semua yang ada di sini. Silakan Umi. Baik, untuk penutupnya ya, anak-anakku ya, insya Allah pernikahan itu memang harus dimulai dari awal. Carilah pasangan-pasangan yang soleh dan solihah, karena itu adalah modal pertamanya. Jadi jangan sembarangan kita mencari pasangan kita, karena nanti penyesalan itu tidaklah berguna. Jadi kalau seandainya sudah memasuki itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan di awal pernikahan, karena ini juga menentukan daripada keberhasilan di dalam rumah tangga. Usahakan ya, jangan ada yang tersakiti pada saat kita menikah. Ya, usahakan jangan ada tersakiti. Restu orang tua harus penting, harus ada. Kalau orang tua tidak merestui, jangan lalui, karena akan berat kita tanpa restu orang tua. Karena restu orang tua itu adalah membuat restu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita tinggalkan, ya, jangan seperti orang film India, ya kan? Tanpa direstui pergi, dan tidak akan pernah bahagia. Jadi carilah dulu restu orang tua. Yang ketiga, ya, usahakan kita itu menikah, usahakan ya, jangan sampai tadi ya berhutang. Sampai nanti kita menikah menuju pernikahan kita juga, jangan sampai di dalam pernikahan kita juga berhutang. Ya, kita cukupkan dengan apa yang Allah berikan, kita cukupkan ya dengan apa yang telah rezeki Allah berikan. Insya Allah cukup dengan apa yang itu. Kita ini yang berat kan gayanya. Nah, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Itu tadi. Jangan sampai kita berhutang. Dari awal sudah berhutang, nanti sampai kita akan sengsara. Inilah nanti akan menuju kepada kehancuran rumah tangga juga. Ingat, jangan sampai di dalam pernikahan kita itu ada riba di dalamnya. Dan Alhamdulillah 26 tahun pernikahan Umi, sekalipun Umi tidak pernah meminjam uang di bank. Ya, karena itu juga membuat keberkahan di dalam rumah tangga kita. Tuh. Kemudian yang keempat, Umi, jangan pernah takut menikah. Insya Allah, ya, jangan tutup hati kita. Udah saya tak mau menikah. Kita itu sesuai dengan prasangkaan Allah. Kalau kita tidak mau menikah, ya Allah tidak juga akan memberi, kan? Kemudian kita ingat waktu kita terus berjalan, terus berjalan. Mulai hari ini kita azamkan kita ingin menikah. Nah, mulai mungkin malam ini kita mulai bermohon dan memunajat kepada Allah untuk minta jodoh yang telah Allah tetapkan, yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Jangan pernah takut kita untuk menikah, karena kalau kita menikah karena Allah, seluruh alam semesta ini akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuh. Dan yang kelima ini kan, tolong usahakan kita siapkan kita lahir dan batin. Fisik kita harus kuat, fisik kita harus sehat. Tuh, hidup harus sehat, usahakan, ya kan? Olahraga segala macamnya. Ini juga untuk kebahagiaan kita menikah. Kalau menikah fisik lemah, itulah mulai awal mula bencana daripada pernikahan. Lihat, perhatikan makanan kita. Yang laki-laki, mohon maaf, jangan merokok. Perempuan, tolong syaratnya laki-laki tidak merokok. Itu tadi ya. Nah, merokok ini sangat-sangat berbahaya. Penting sekali. Penting dalam hal
Ini yang menjadi Umi kesempatan lagi sebenarnya ingin membahas tuh nanti kalau sudah menikah bagaimana malam pertamanya. Nah ini banyak yang kita tidak tahu itu sehingga itu dari kita kelangsungan tangga. Ini kan sekali lagi kami dan laki-lakinya seperti apa dan pelajari terus dan kita terus mudah-mudahan ini semua hati-hati dan buat bekal. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, Umi. Teman-teman, mungkin kita boleh izin dokumentasi terlebih dahulu ya. Buat teman-teman yang masih off cam, silahkan hidupkan kameranya, silahkan diperlihatkan wajah cantik dan tampannya bersama-sama. Insya Allah. Dari tim ruang nikah, dari panitia boleh bantu untuk screen teman. 1, 2, 3, 1. Oke, terima kasih teman-teman semua. Baiklah, sampailah kita di penghujung. Teman-teman, tadi saya dapat baca komen juga nih, alangkah lebih serunya kalau kita hadirkan secara doa dari teman-teman. Semoga ruang nikah bisa mengadakan event ini secara offline. Dan juga pada teman-teman semua, jangan lupa follow terus ya info dan kegiatan di ruang nikah ya, insya Allah kegiatan kelas pranikah ini rutin dilaksanakan di setiap bulannya. Jadi jangan mau ketinggalan informasinya. Jangan lupa follow akun Instagram Ruang Nikah dan juga TikTok Ruang Nikah, serta ada saluran dari Ruang Nikah juga, teman-teman. Silakan follow dan ikuti salurannya. Semoga kita bisa selalu terhubung di dalam ruang nikah ini. Ya, teman-teman semua, di penghujung kegiatan kita pada malam hari ini, kita berdoa semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadi bekal untuk membangun rumah tangga yang lebih sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan seluruh peserta, kepada Umi juga yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu yang luar biasa. Dan semoga kita bisa kembali bertemu di kegiatan ruang nikah selanjutnya. Kita tutup dengan doa terbaik, semoga Allah memberkahi setiap langkah kita dalam menapaki perjalanan menuju pernikahan yang penuh pemahaman dan keberkahan. Oke, teman-teman semua, saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih Umi. Terima kasih semua. Ya, Terima kasih, Umi. terima kasih Umi. Sama. Mana nih?